Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Musdalifah Karsaprima, mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil penelitian tesis saya yang berjudul Perwujudan Delegasi Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mengapa topik ini penting? Isu pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bukan sekedar isu ekonomi atau perizinan, melainkan isu kewenangan, keadilan, dan tata kelola pemerintahan. Kegiatan pertambangan berlangsung di daerah, berdampak langsung pada lingkungan hidup, kondisi sosial, dan ekonomi masyarakat daerah. Namun, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan strategis di sektor ini justru ditarik kembali ke pemerintah pusat. Kabupaten dan kota yang secara faktual menjadi lokasi utama pertambangan tidak lagi memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi. Peran pemerintah daerah menjadi sangat terbatas, bahkan cenderung administratif saja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah desain kewenangan tersebut masih sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan semangat desentralisasi yang diamanatkan pada konstitusi kita? Lalu, di mana letak persoalannya? Secara normatif, Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menetapkan bahwa urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat hanya mencakup 6 bidang, dan pertambangan tidak termasuk di dalamnya. Lebih lanjut lagi, Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar telah menegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 justru mengonsentrasikan kewenangan perizinan, pengawasan, dan pengendalian pertambangan di tingkat pusat tanpa adanya pelimpahan yang jelas dan proporsional kepada daerah. Inilah yang saya sebut sebagai ketidaksinkronan konseptual antara hukum pemerintahan daerah dan hukum pertambangan. Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama. Yang pertama yaitu bagaimana perwujudan delegasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam kerangka otonomi daerah, dan yang kedua, bagaimana konsep ideal delegasi kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan daerah. Mengapa delegasi menjadi masalah? Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan teori hak menguasai negara dan teori kewenangan. Dalam perspektif hak menguasai negara, Pasal 33 menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Bagirmanan dan Trihayati, penguasaan negara tidak identik dengan sentralisasi oleh pemerintah pusat. Negara adalah entitas berdaulat, sedangkan pemerintah hanyalah pelaksana kewenangan yang bersifat sementara. Karena itu, pelaksanaan hak menguasai negara dapat dan seharusnya dibagi secara proporsional dalam kerangka pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pelaksanaan fungsi pengurusan dan pengawasan pertambangan memang ditempatkan pada pemerintah pusat. Secara konstitusional, hal ini tidak keliru karena pemerintah pusat adalah bagian dari organ negara. Namun, persoalan yang dikaji dalam penelitian ini bukan soal boleh atau tidaknya pemerintah pusat menjalankan hak menguasai negara, melainkan tidak dibaginya pelaksanaan fungsi tersebut secara proporsional kepada pemerintah daerah. Padahal, pemerintah daerah adalah pihak yang paling dekat dengan lokasi pertambangan dan masyarakat yang terdampak. Sementara itu, melalui teori kewenangan, dikenal 3 mekanisme perolehan kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap tanggung jawab dan tanggung gugat. Teori ini menjadi penting untuk membedakan secara konseptual bentuk pelimpahan kewenangan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dalam hukum administrasi negara, ketika kita berbicara tentang pelimpahan kewenangan, yang pertama harus jelas adalah mekanismenya. Persoalannya, jika delegasi kewenangan tidak dapat diberikan kepada daerah sebagai entitas otonom, maka pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi harus kita uji. Ini sebenarnya bentuknya apa? Kalau kita sebut sebagai tugas pembantuan, mekanisme ini juga kurang tepat, karena dalam tugas pembantuan, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemerintah pusat. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah daerah justru diberi ruang untuk mengambil keputusan administratif sendiri. Lalu, apakah ini dekonsentrasi? Di sini juga muncul persoalan. Dalam dekonsentrasi, pelaksana adalah bawahan pemerintah pusat. Padahal pemerintah daerah provinsi bukanlah bawahan struktural pemerintah pusat, meskipun gubernur memang menjalankan kewenangan dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat.
Bagaimana dengan desentralisasi? Mekanisme ini juga belum sepenuhnya terpenuhi karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak secara tegas dan atributif membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, pelimpahan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak sepenuhnya bisa dimasukkan ke dalam satu mekanisme yang jelas, apakah itu tugas pembantuan, dekonsentrasi, atau desentralisasi. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan di sektor pertambangan saat ini berada dalam wilayah abu-abu secara konseptual dan berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penyelenggaraan pemerintahannya. Lalu, sejauh apa kewenangan pemerintah daerah provinsi? Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi sangat terbatas. Hanya mencakup komoditas tertentu, yaitu mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Yang kedua yaitu tidak mencakup kewenangan strategis seperti pengelolaan anggaran, sarana prasarana, serta fungsi pengawasan utama melalui inspektur tambang, dan juga pemerintah daerah provinsi tetap wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan kepada Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri. Artinya, tanggung jawab dan tanggung gugat tidak sepenuhnya beralih kepada daerah. Kondisi ini secara fungsional menunjukkan karakter dekonsentrasi karena kewenangan strategis, pengelolaan anggaran, serta fungsi pengawasan utama tetap berada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya juga dilakukan oleh gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa pelimpahan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara fungsional lebih mencerminkan mekanisme dekonsentrasi, meskipun menggunakan istilah delegasi. Novelty penelitian ini terletak pada yang istilah delegasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang tidak sejalan dengan konsep delegasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan doktrin dalam hukum administrasi negara. Juga pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah tidak memenuhi syarat delegasi doktrinal karena tidak disertai penyerahan tanggung jawab penuh dan kewenangan pengambilan keputusan strategis. Lalu, kemana seharusnya arah pengaturannya? Penelitian ini merekomendasikan agar pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara diarahkan pada mekanisme desentralisasi melalui kewenangan yang bersifat atributif. Model ini memberikan kejelasan kewenangan, peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat, ruang pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat, juga pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel. Pendekatan ini tidak menafikan prinsip negara kesatuan, tetapi justru memperkuat keadilan dan proporsionalitas pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18A Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa persoalan utama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini bukan semata pada siapa yang berwenang, tetapi bagaimana kewenangan itu dirancang, dimaknai, dan dipertanggungjawabkan. Tanpa kejelasan konseptual, istilah delegasi ini berpotensi menjadi sekadar label normatif, tanpa memberikan makna substantif bagi penguatan otonomi daerah dalam kesejahteraan masyarakat. Demikian diseminasi hasil penelitian ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.